Hadir, Bu Dosen. Saya Dari dari Pahyang Bengkulu, Bu Dosen. Oke, Bengkulu. Nazihatur Rofiah, Hadir Bu, saya dari Kudus, Jawa Tengah. Kudus. Oke. Kemudian Nur Faridah. Hadir Bu Dosen, saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Masya Allah. Gerobokan ya. Kemudian Siti Aisyah. Hadir Bu Dosen dari Grobogan, Jawa Tengah. Gerobokan. Tetangganya Bu Nur Faridah. Oh ya, Masya Allah. Kemudian Kusraini. Hadir Bu, Dari Lebak, Banten. Oh, kirain teh ibu-ibu. Aduh, dari Banten ulah gagabah jeung Banten Maya. Masya Allah. Syaifuddin. Ada? Syaifuddin? Hadir dari Rembang, Bu. Rembang. Banyak ya dari Rembang ya. Ya. Ismi. Hadir Bu Desen dari Jakarta Barat tapi aslinya Cianjur. Oh, Jakbar, asli Cianjur. Oke. Nur Hayati. Hadir Bu Dosen dari Tegal. Dari Tegal. Tegal. Kemudian Eka. Gustianti. Dari mana? NTB. NTB. Oke. Umi Fadilah. Dari mana? Dari Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan. Mana wajahnya coba ditampakkan, ada? Oke. Pasuruan ya. Umi Fadilah. Pringga. Ada Bu Dosen. Dari mana? Sumedang Bu Dosen. Oh, Sumedangnya mana? Di Cimalaka Bu Dosen. Oh, dekat tol baru itu ya? Iya Bu Dosen. Saya juga punya ini apa rumah singgah tuh di Tanjung Sari. Oh iya Bu Dosen. Deket ke sana ya, ke Cileunyi sana Bu Dosen. Dekat tol Cisumdawu, saya tol pemulihan tuh keluarnya. Oh iya Bu Dosen. Yang di atas Cadas ya Bu Dosen. Iya. Saya dari keluar tol itu langsung naik ke Puskopad begitu. Oh iya Bu Dosen. Oke, Rizkiana, asli mana? Hadir Bu Dosen. Saya dari Babakan, Ciwaringin. Babakan Ciwaringin teh mana itu ya? Di Cirebon, Bu Dosen. Cirebon, Bu. Oh iya, Cirebon. Lisa Trisna. Ada Bu Dosen hadir. Dari Sleman, Yogyakarta. Oh, Sleman. Oke. Oh, Masya Allah, Ibu Sleman ya. Masya Allah, semangat Bu ya, Ibu Lisa. M. Atuan Handoko. Mana Atuan Handoko? Nggak ada? Belum ada. Belum hilal. Oke, Cecep Miftah. Ada? Ketua kelas nih masih belum nongol. Mana Cecep Miftah nih? Halo. Belum bangun kayaknya ketua kelas kita nih. Waduh. Masih mancing Pak. Masih di mana nih Cecep nih ya? Lagi mandiin anaknya. Ijah Wahyunifsah Enisfah. Ada Izah? Belum. Izah belum. Kemudian Ikhlas. Hadir Bu Dosen. Hadir Bu Dosen. Mana Ikhlas? Wajahnya mana? Hadir Bu Dosen. Orang mana? Dari Morenim, Sumsel Bu Dosen. Masya Allah, Muara Enim ya. Itu bisa. Oke.
Iza hadir Bu dosen. Udah ya, Zainal Abidin. Udah ya. Izzah, Izzah. Siti Muslihatun Dwiningsih. Hadir Bu. Dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang. Banyak Rembang ya? Ya Bu. Iya. Abdul Aziz. Dari Hadir. mana? Dari Semarang, Jawa Tengah. Semarang. Ini banyak Jawa Tengah ya? Ke arah itu timur. Oke. Oke, berjanji. Kemudian Wawan Ruswandi. Orang Sunda ya? Hadir Bu, Assalamualaikum dari Sukabumi. Nah, betul kan? Sukabumi. Kemudian Muhammad Yusuf Empendi. Ya. Masya Allah, Blitar, Jawa Timur. Kemudian siapa lagi nih? Reza Septiani. Hadir Bu dosen dari Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap. Oke. Muammar. Dari mana Muammar? Ada? Belum masuk. Dian Permatasari. Ada? Belum ada. Kabul Effendi. Hadir Bu, dari Ponorogo. Ponorogo, Masya Allah. Dudi Samhudi. Hadir Bu. Dari Riau. Mahmud. Ya, Mahmud. Mahmud Hadir Bu dosen dari Batu Licin, Kalsel. Oh, Masya Allah. Sabariah. Bu dosen, Takalar, Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Takalar ya? Iya, Bu dosen. Masya Allah. Oke, siapa yang belum saya panggil? Syam Hafur, belum Bu. Saya bisa. Nurul Aini. Tadi dipanggil ya, Nurul Aini. Nggih. Maaf aku baru gabung. Oke, dari mana Nurul Aini? Dari Magetan, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Siapa lagi? Syam Hafur Bu. Siapa tadi? Iza Bu dosen. Iza. Dari mana? Dari Malang. Malang. Tadi suaranya nggak jelas Bu dosen. Oh gitu ya. Mungkin sinyalnya kali ya Bu. Nggih. Siapa lagi? Syam Hafur belum Bu. Mahmud. Syam Hafur. Oh, apa nama lengkapnya? Oh, Syam Syam Hafur. Oke. Dari mana? Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah Bu. Batang. Siapa lagi yang belum? Ya Bu. Sabar. Ibu Hosniyah dari Pamekasan, Madura. Siapa Bu? Bu Hosniyah. Hosniyah. Ya. Oh, Hosniyah dari Madura. Ya. Madura. Siapa lagi? Saya Bu. Ya. Mas Daud Bu, tadi nggak kedengaran. Daud apa namanya? Muhammad Daud. Muhammad Daud dari mana? Dari Mempawah, Pontianak Bu. Masya Allah, Mempawah. Suka puasa Daud. Pontianak. Sudah, yang lain? Fatoni Bu, Fatoni. Muhammad Fatoni Bu. Muhammad Fatoni. Oh iya, dari mana Muhammad Fatoni? Banjarnegara, Jawa Tengah Ibu. Oke, siapa lagi? Iwan Bu, belum di absen. Siapa? Tapi sudah Pak, jenengan boten jawab kok. Iya, maaf baru gabung Bu, baru ada sinyal. Muhammad Halo, Bu dosen. Muhammad
Apa tadi? Muhammad apa? Aiwan, Bu. Aiwan. Ayuan. Oh, M Ayuan. Ya, Bu. Handoko ya. Dari mana? Dari Jepara, Jawa Tengah. Jepara. Siapa lagi yang belum? Yang dari Jepang. Sudah? Sudah ya? Nanti kalau yang belum bisa nyusul. Baik, perkenalan sudah tadi ya. Oke, ini teman-teman semuanya bisa di on kamera, kita berpose bersama dulu ya. Kita foto bersama dulu. Di on kamera ya, silahkan. Ah, gitu, Masya Allah. Bu Siti Mulsiatun belum on cam, oke. Semuanya, Wawan Ruswandi belum? Wawan. Pada cantik semua ini Bu dosen. Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Coba semuanya, belum nyala semuanya. Kalau belum nyala, belum saya screenshot. Oke. Siap. Ini nggak bisa satu halaman ya? Bentar, coba ya. Ubah rata-rata. Ini karena banyak sekali ya, teman-teman. Waduh. Oke, coba kalau yang ini coba. 1, 2. Belum. Mau siapa yang foto atau ada backupnya biar dari saya juga, kalian juga. Pak Samgopur, monggo. Yo. Kamu sana dibantu Pak Musana, yang warnanya lebar. Ini saya pakai HP. Ya. Oke. 1. Bentar. Ada yang mengganggu di layar. Bentar. Atuh dari sana dulu atuh. Mana? Ada gangguan nih, bentar nih. Ada yang menghalangi di layar saya. Motor lagi takut ini. Ya Allah. Aduh, ada yang muter nih ya. Ganti laptop nih, Mas. Iya, ada yang pakai laptop di situ? Pak Yusuf, ada Bu. Biasanya Pak Yusuf biasanya. Pak Yusuf, Pak. Ya. 1. Dah. Oke, sudah ya. Ini teman-teman sudah pada mengenal semua dengan teman-teman ya? Sudah saling mengenal? Sudah, Bu. Dosen. Sudah berantem juga. Oh, sudah pernah ketemu belum? Belum. Belum. Ya Allah, taruhnya gimana dong, kenalannya gimana teman-teman itu semua di grup ya? Ya, Bu dosen. Masya Allah. Presentasi. Oke, coba sekali lagi teman-teman on kamera. Kalau bisa on kamera terus ya, jangan dimatiin ya kalau bisa ya. Aduh. Lah, ada yang ngajar dulu. Oh, gimana ini? Ngajar apa ini? 1, 2, 3. Oke. Saya pindahkan ke WA ya. Kalau ada yang nggak ke bawah, berarti itu yang nggak on cam, berarti nggak ke bawah tuh. Oke. Pindahkan. Yang tadi moto juga dikirim ya. Motret. Baik. Ya, sekarang siapa yang saya kenalan dulu gitu? Monggo. Iya, Bu. Baik. Ini bisa share screen nggak sih? Kalau saya? Bisa ya? Harusnya bisa, Bu. Oke, coba dulu ya. Jadi kenalannya ada di apa? Di Waduh, durasi 15 menit lagi. 15 menit lagi, Bu dosen. Oh, kalau gitu nanti
saya bikin linknya yang unlimited ya. Iya, Bu, boleh. Siap. Habis nanti saya share link, teman-teman masuk lagi. Nah, Pak. Oke? Ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti untuk berikut linknya dari Ibu juga nggak masalah. Oke. Sekarang sampai habis dulu lah ya, habisin. Nanti sampai mati otomatis ya. Mati beneran. Jangan dong, innalillahi. Rutinnya bentar lagi. Santai aja, tenang aja Pak. Masih banyak jalan lah. Bentar. Maka kita menggunakan teknologi ya, berarti harus menggunakan ini. Oke, saya share ini. Share link. Share link. Share screen. Share. Oke, ini siapa yang bikin link ini? Teman-teman. Pak Agus. Pak Agus ada nih. Saya Bu yang bikin. Oke. Aduh, mohon maaf. Ya apa-apa. Mana ya? Nih. Baik. Ada di situ? Belum ada. Tayangannya. Belum nongol, Bu. Belum Ada, nongol. Bu. Share screen-nya Cuma belum. belum besar. Ada. Saya besar. Ibu Jadi bacanya. Ada. Ada, Bu. Ada Bu dosen. Ya. Namanya ada? sip. Ada namanya? Ada. Nama saya ya. Bu. Ya, ada, Bu. Itu nama saya, kemudian tepat tanggal lahir. Ada yang sama saya? Ada yang seukuran? Ada yang seangkatan? Ada. Tahun 9 SMA. Ini rata-rata usia berapa ya? Udah aki-aki, Bu. Oh. 40 kan. Iya, jangan. Ada yang seumuran sama saya, kelahiran 80. Pak Ahmad. Oh. Ya, Ya. sana. Nah, ini alamat saya ya, teman-teman. Ini alamat saya. Barangkali teman-teman mau jalan-jalan ke Ciamis, ke Pangandaran, boleh mampir ya. Iya, ya. Ini nomor telepon saya sudah ada kan di grup ya, nomor telepon saya, email saya ini ya. Oke. Boleh dilihat. Oke. Pendidikan saya, formal saya ini nih. SD, SMP, SMA. SD-nya di Corbatu Ciamis, SMP-nya Corbatu Ciamis, SMA-nya SMA 5 Tasikmalaya. Ada lantas Tasikmalaya. Kemudian saya melanjutkan ke UIN Jakarta. Saya di Nggak usah nangis, Dek. Ya. Ya, UIN Jakarta, S2-nya UHAMKA, S3-nya kemarin baru selesai saya fresh ya, from the oven. Nah, dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Ya. Tahun 2023 baru selesai, kemarin Februari sidang disertasi, sidang terbuka. Kemudian kemarin bulan Juli baru selesai di wisuda. Jadi sangat ya teman-teman semuanya. Ini 6 tahun saya kuliah di UIN Bandung, beasiswa dari Mora Kemenag.
beasiswanya dapat 3 tahun, 3 tahunnya bayar sendiri karena melebihi target beasiswa. Ya teman-teman. Kemudian ada pengalaman organisasi, biasalah ya teman-teman juga pasti ya punya kegiatan. Saya pernah jadi pramuka, di pramuka paskibra, kemudian Ikatan Remaja Masjid, lembaga dakwah kampus, kemudian ketua asrama UIN Jakarta, penanggung jawab home care, kemudian yang sekarang ini saya menjadi pengurus pimpinan daerah Salimah Kabupaten Ciamis ya, di Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan. Karya tulisnya ini teman-teman, ya ini skripsi saya yang pertama, kemudian buku panduan bagi pasien, ya. Kemudian saya menulis buku dengan suami saya joinan, Aku Terima Kau Dengan Ikhlas. Kemudian tesis saya pengaruh kematangan emosional dan profesionalitas terhadap etos kerja guru, ya. Kemudian ada tulisan-tulisan saya di berbagai media lokal, ya. Di Priangan, Kabar Priangan, kemudian Tribun Jabar, beberapa tulisan saya di situ, opini ya. Kemudian yang terakhir ini karya terbaru saya, kalau ini jurnal-jurnal ya teman-teman, di artikel jurnal, di jurnal Komunika, sekarang UIN Saiju ya, dulu masih Purwokerto. Kemudian terbit di UIN Bandung, ada nih di jurnal Hanifia, kemudian beberapa tulisan saya ya yang dipresentasikan ya di kelas ya ketika S3, kemudian ini ada yang di Ikon Imad Bandung. Nah, ini karya terbaru saya di masa pandemi tahun 2021, ada buku solo Memasak Dengan Cinta, ada buku antologi, kemudian kumpulan puisi bersama tim Najwa Shihab, kumpulan puisi juga ya, berbagai kumpulan puisi ya, dan lain-lain teman-teman. Ya, jadi pandemi kemarin itu saya pakai buat nulis ya. Kemudian pengalaman kerja banyak ya. Tuh, lihat ya teman-teman. Yang terakhir ini saya ngajar sekarang di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Mata kuliah Media Pembelajaran, mata kuliah di Prodi Usuluddin ya, di Fakultas Usuluddin, Prodi IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir. Saya ngajar tafsir hadis Tarbawi, tafsir hadis muamalah, saya ngajar entrepreneurship. Kemudian di Prodi PGMI saya ngajar sekarang nih tahun semester ini media pembelajaran ya. Kemudian beberapa pengalaman kerja di sini ya, banyak ya. Ya oke. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Barangkali teman-teman lebih banyak ya karyanya. Masya Allah. Oke, dilanjutkan ke ada yang ditanyakan, silakan sekitar daftar riwayat hidup. Silakan. Masya Allah, langsung ditembak. Ya, bolehlah. Saya ngajar entrepreneurship sudah 2 semester ya, 2 tahun ya, 2 tahun. Kenapa saya diberi ngajar itu ya? Pertama saya senang juga ya di wirausaha gitu ya, walaupun kecil-kecilan gitu. Tapi paling tidak kalau entrepreneurship, mata kuliah entrepreneurship di IAT, Ilmu Al-Quran Tafsir itu bagaimana menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berusaha gitu. Jadi dapatnya itu. Karena kan kalau di Prodi IAT, Fakultas Usuluddin ya, kalau secara ini ya, teman-teman tarbiyah kan otomatis jadi guru ya, teman-teman syariah, pegawai KUA misalkan, atau kantor KUA dan lain-lain, kejaksaan gitu ya. Kalau di Usuluddin kan masih kemana-mana gitu, kalau Usuluddin itu masih umum gitu. Jadi minimal ketika teman-teman Usuluddin itu keluar dari selesai gitu ya, menyelesaikan mata kuliahnya, menyelesaikan studinya di Usuluddin, dia punya motivasi untuk membuka lahan sendiri gitu ya, membuka usaha sendiri gitu. Tidak ketika keluar tuh jadi pengangguran ya, pengangguran terstruktur, pengangguran yang lulusan S1 tapi masih bingung gitu. Nah, kemarin ketika saya ngajar, saya tanya teman-teman anak-anak itu ya, mahasiswa, teman-teman mahasiswa Usuluddin, saya tanya, sudah ada gambaran nggak? Kata saya. Itu semester 7 ya. Agak ada gambaran ya ketika lulus kalian mau jadi apa gitu. Masih bingung aja, bengang-bengong gitu ya.
Ya minimal kita punya semangat gitu loh. Jadi ketika misalnya kita tidak bisa belum bisa menghasilkan atau kita belum bekerja gitu ya di manapun gitu. Kita punya ladang pekerjaan sendiri. Minimal misalkan kita berdagang gitu ya, berdagang, berusaha apapun yang kita bisa, sesuai dengan kemampuan kita, jual apa gitu. Yang kita senang misalkan makanan ya jual makanan atau misalkan kita menjualkan produk orang lain, intinya menghasilkan gitu. Jadi tidak apa ya? Mentalnya bukan mental pekerja, tapi mentalnya mental pengusaha gitu. Gitu ya. Kalau pekerja kan kita kerja kepada orang, digaji sama orang, ya kan? Ditakar sama orang. Tapi kalau misalnya pengusaha, kita sendiri yang mengaturnya ya, gitu. Nah minimal ada itu aja, ada mental itu aja gitu. Kita punya semangat untuk berusaha, kita ada semangat untuk mungkin mengajar teman-teman yang lain yang belum punya pekerjaan, kita rekrut menjadi karyawan kita misalnya gitu. Nah di situ aja kita membangun mentalnya aja, membangun mental supaya semangat untuk berusaha gitu. Jadi gitu ya, Muhammad Yusuf ya. Oke, iya. Dan setelah saya apa ya, saya kasih motivasi beberapa mahasiswa gitu. Nah, beberapa ada yang mulai punya usaha kerudung ya, dia bikin kerudung, kemudian dia jual online gitu. Dia bikin pernak-pernik untuk muslimah misalkan ya. Ada beberapa yang ini. Ada yang jualan alat-alat kesehatan, bisa ke sana gitu ya. Ya, anak-anak Kosludin itu bisa kemana-mana gitu. Selain dia mungkin bekerja di perkantoran, dia juga punya bisnis yang lain gitu. Tapi lagi-lagi yang dibangun adalah semangatnya gitu, semangat untuk berusaha ya. Ya mungkin itu ya sedikit tentang gambaran ngajar entrepreneurship. Teman-teman semuanya ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Cukup? Oke, kalau gitu kita buka RPS ya teman-teman. Kita buka RPS. Sudah saya share-kan ya di grup ya? Sudah dibaca-baca belum? Sudah, Bu. Sudah sebagian. Belum. Iya. Nah, mata kuliah kita ini adalah desain ya pembelajaran PAI. Nah, ini kan teman-teman jurusan PAI ya, prodi PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Nah, bagaimana teman-teman nanti mendesain proses pembelajaran gitu ya di kelas yang berbasis digital. Karena teman-teman sendiri kan di sini belajarnya pakai digital ya, belajarnya online gitu. Iya, Belajar Bu. tenang, 2 menit lagi. Ini kalau belajar begini deg-degan ya, diatur sama deg-degan. Udah mau habis aja jadi udah lucu. Oke, nanti saya kasih link lah. Kalau udah mati saya kasih link. Saya bikin link. Saya malah belum paham ada link ini yang pakai waktu gitu. Biasanya saya kalau rapat bablas aja berapa jam gitu pakai Google ya, Google. Bu dosen. Ya? Gratisan. Iya, gratisan. Gratisan sama, ini gratisan, nggak bayar. Oke, 1 menit lagi. Oke, pakai buat apa lah 1 menit. Ayo bangun, yang lain bangun, berdiri. Buat persiapan link aja, Bu. Olahraga. Buat persiapan Senang link, Bu. dulu dah, senang. Ya? Iya nanti, ini gampang. Ya, yang lain biar bangun ya. Nanti kalau link kedua teman-teman harus cepat masuknya ya, gercep ya. Baik. Nanti saya bingung ini ya, nge-admitnya banyak ya. Itu mau habis, Bu dosen. Ya. Share aja di grup, Bu dosen. Iya, nanti kan mesti invite. 10 detik lagi. Oke. Habis, Bu dosen.
Nah, pindah kamar nih, pindah kamar. Aduh, pindah kamar ya, teman-teman. Yang lainnya segera masuk gitu. Jadi kalau saya yang bikin link, ayo yang lain belum masuk semua. Oke. Link absen sudah di ini ya, di share di grup ya? Oke, sudah diisi. Oke, bagus. Kalau tadi mas saya hanya mengabsen ini aja ya, teman-teman tinggal di mana gitu. Kalau nanti mas seterusnya absennya pakai Google Form ya. Siap, Pak dosen. Oke. Ini saya nggak pakai waktu nih, coba aja yang saya nanti bablas deh, coba. Unlimited ya Bu dosen ya. Iya. Saya biasa pakai gini kalau rapat-rapat, tapi nggak tahu nih kalau sekarang. Nanti aja kita lihat ya. Sudah ada di sana di layar? RTS? Sudah ada Bu dosen. Oke, ini sambil teman yang lagi ya. Baik, nama mata kuliah kita adalah Desain Pembelajaran PAI Berbasis Digital. Oke. Ada yang mau berkomentar apa itu desain pembelajaran? Desain itu apa? Desain. Bentuk ya. Desain. Kreasi apa lagi? Ayo. Model. Model apa lagi? Gaya apa lagi? Menghias. Menghias ya, terus. Mendekor. Arah, apa lagi? Membentuk atau menggambar. Apa? Menggambar. Membentuk tuh. Ya, membentuk. Ayo silakan. Apa aja keluarin? Metode. Metode, apa lagi? Sketsa. Sketsa, apa lagi? Ayo, sketsa, metode, model, gaya, membentuk, menggambar, mengkreasi, apa lagi? Rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan. Apa lagi? Memperindah. Memperindah, apa lagi? Saya mau jawab rencana, sudah dijawab. Apa itu, Bu? Merancang. Merancang. Ya. Apa Bu Eka? Merangkai. Jawab, Ibu. Saya bilang rencana dan itu. Rencana, ya, apalagi? Menyusun. Dan lain-lain ya, banyak ya, intinya benar semua. Nah, desain itu yang paling tepat tadi, merencanakan atau mendesain atau tadi membuat, kalau teman-teman misalnya seorang penjahit gitu ya,
desainer, ada yang desainer merancang, menggambar, merancang, merencanakan kan gitu. Kalau teman-teman bikin baju kan gitu ya, bikin baju kepecahit, modelnya pola. Polanya mau gimana, modelnya seperti apa. Nah, ada yang tukang mendesain ya seperti Ivan Gunawan. Tahu Ivan Gunawan? Tahu. Ivan Gunawan kan? Iya. Itu kan desainer ya, merancang pakaian, merancang apa namanya? Gaun dan lain-lain. Nah, pembelajaran pun mesti dirancang ya. Pembelajaran pun mesti dibentuk gitu, direncanakan, dirancang ya. Pembelajaran apa itu pembelajaran? Teman-teman. Pembelajaran. Proses. Proses apa? Proses apa? Belajar. Satu orang gantian ya. Satu orang gantian. Organisasian. Proses interaksi peserta didik, Bu. Oke, proses interaksi Peserta didik dengan pendidik. Ngapain dia? Hanya interaksi aja. Untuk menyalurkan belajar, Bu. ilmu kepada peserta didik, Bu dosen. Menyalurkan transfer ilmu, pengetahuan, pengalaman, ya. Jadi proses belajar, ya. Proses belajar, mengajar, proses belajar dan mengajar antara pendidik kepada peserta didik dalam sebuah tempat atau sebuah media gitu ya, sebuah kalau di virtual class gitu pembelajaran itu untuk menghasilkan atau mencapai apa tujuan yang diinginkan, ya enggak? Mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, ini dalam mata pelajaran PAI, bagaimana ya kita bisa mendesain pembelajaran PAI ini yang berbasis digital. Seperti apa sih? Gitu. Sama halnya dengan teman-teman semuanya, di sini belajar pun lewat digital, ya online. Nah, bagaimana kita merancang model-model pembelajaran gitu ya, yang menggunakan digital gitu. Sekarang kan sudah mulai ya digital, cyber class gitu. Seperti PJJ YN Cirebon ini satu-satunya di Indonesia ya. Nggak ada, makanya dari Kalimantan, dari Palembang, dari Madura, Sulawesi, Bangka Belitung, Jawa, wah pokoknya mah bersatu, dipertemukan dalam satu titik yang sama, yaitu link yang sama. Untuk apa? Untuk belajar bersama-sama secara virtual tadi. Nah, di sini ada proses pembelajaran antara pendidik terhadap peserta didik, begitupun sebaliknya ya teman-teman semuanya. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak berpusat kepada dosen saja, tidak berpusat kepada guru saja, tetapi dari murid pun, dari mahasiswa pun, dari peserta didik pun itu bisa transfer ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini dosen itu berfungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator, tor yang lainnya ya. Gitu teman-teman ya. Nah, ini mata kuliah kita ini namanya desain pembelajaran PAI berbasis digital. Oke. Nah, kita ini akan bertatap muka sebanyak 14 kali tatap muka ya. Dan penugasan lah ya. Maksudnya kalau tatap maya gitu. Tatap maya itu kan 3 kali ya. Kecuali kalau mau, Bu ini mendadak nih harus ketemuan gitu ya. Online ya nggak apa-apa silakan gitu ya. Waktu kita itu 120 menit, berarti 2 jam ya. Kalau tadi dimulai jam 6:30, nanti kita, 6:30, 7:30 ya. Kita nanti berakhir di 9:30. Waktu Indonesia Barat. Ya, kalau di waktu Indonesia Tengah itu jam berapa ini? Atau Timur ya, barangkali sudah siang dulu. 9:11. Wah. Iya. 9:11. Setengah 11, ada yang sudah 9:30. Masya Allah ya, kita ini Indonesia Nusantara, wah disatukan ya. Tapi kalau di waktu Indonesia Barat ini baru jam 8:30 ya, 8:32. Oke,
Nah, apa sih capaian pembelajaran kita? Itu kita menguasai konsep, metode keilmuan, ya, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan sebagai sub keilmuan dari PAI berbasis digital. Kemudian yang kedua, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah atau sekolah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak di sini ini ngajar semua ya, tentunya pastinya ngajar semua ya PAI. Ya, Bu. Ya, ngajar di sekolah, Ya, Bu. di pondok, ya. Gimana lagi? Di sekolah ya. Di madrasah, Bu. sekolah apa? Tingkat apa? MI atau MTS atau aliyah? Teman-teman? Madrasah aja, Bu. MI, Bu. MI. Keren, Bu. Campur. Ada semua, Bu. MI, MMA. MA juga. Berarti Bapak Ibu di sini kenapa kuliah lagi? Karena belum menyelesaikan S1-nya ya? Gitu ya? Iya, Bu. Belum linear, Bu. Jadi. Belum linier. Oke. Linearitas. Belum Tapi S1, ilmunya masih kurang. Ya, sama-sama lah kita belajar ya, Bapak Ibu. Oke, berarti di sini ada yang sudah kuliah tapi gak linear, ada yang kuliah sama sekali ya. Alhamdulillah ada fasilitas pemerintah ya, dapat beasiswa PJJ. Ya, Masya Allah ini murid banyak. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Tersedianya PJJ. Oke, walaupun online ya, tetap kita fokus belajarnya ya. Ya, Bu. Oke. Yang ketiga, mampu mengembangkan media. Nah, media atau alat dan bahan pembelajaran PAI berbasis digital. Apa itu media? Apa itu alat? Media. Apa itu media? Alat. Alat perantara. Apa lagi? Wasilah. Apa lagi? Perangkat. Perangkat. Apa lagi? Pengantar. Betul. Apa lagi? Fasilitas. Tul. Sarana. Oke, alat pengantar perangkat. Itu apa? Menyampaikan materi. Menyampaikan apa? Kurang jelas. Menyampaikan materi atau keilmuan. Menyampaikan Suaranya dosen putus-putus. pembelajaran ya. Menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dari siapa? Dari pendidik kepada peserta didik, gitu kan ya? Itu lewat media. Itu medianya apa kalau sekarang medianya? Medianya adalah teknologi IT, ya. Google Meeting, Google Meet. Nah, ini menjadi media atau perangkat atau perantara yang menghubungkan antara saya sebagai dengan ibu bapak sebagai peserta didik. Ambil tas bos ini, Bos. Menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Apa itu pesan-pesan pembelajarannya? Materi atau bahan ajar. Gitu ya. Untuk apa? Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik. Beli apaan? Di mana? Di mana? Itu kan ingatkan napas. Berapa? Bagus nih, bagus. Oke. Ada yang mau jajan. Kalau yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kreatif, dan inovatif pada PAI, mata pelajaran PAI. Nah, sekarang ini kan ya media sosial itu semakin ramai ya. Orang-orang itu senang bermedsos, orang-orang itu senang berselancar di media maya. Ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat ya. Yang dekat-dekat jadi jauh, tidak tersentuh, tetapi yang jauh-jauh ya, Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua gitu. Itu didekatkan oleh media ini ya, oleh media sosial ini. Ya, barangkali ibu bapak punya media sosial ya, ada yang WhatsApp,
Facebook, apalagi YouTube, ya Instagram, TikTok bahkan ya TikTok. Nah, bagaimana si media-media tersebut ya media-media berbasis digital tersebut, medsos tersebut menjadi ya alat yang bisa menyampaikan pesan-pesan pembelajaran kepada siswa kita, ya. Karena berbasis digital berarti kita harus menguasai beberapa media sosial tersebut, gitu. Bagaimana kita bisa membuat konten pembelajaran, ya. Tetapi kontennya itu berisikan materi ajar, bisa disampaikan lewat YouTube, bisa disampaikan lewat TikTok, ya. Jangan kalah ya Ibu Bapak sama joget-joget di TikTok itu ya. Joget-joget apa segala macam, tapi kita di-handle atau di-backup dengan materi atau bahan ajar. Setiap yang lewat di YouTube kita atau lewat di TikTok kita itu ya bagusnya itu yang berisi materi, berisi bahan ajar. Bukan sekedar lagu, bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar konten-konten joget-joget ya, tetapi punya muatan ya. Punya muatan, punya nilai-nilai, ya, akhlak, ya, akhlak yang baik, kemudian misalnya nilai-nilai ketauhidan, ya, nilai-nilai bagaimana bermuamalah dan lain sebagainya, disampaikan lewat media berbasis digital. Nah, kemudian apa sih capaian mata kuliahnya, ya? Kalau tadi secara umum, kalau ini capaian mata kuliah kita. Menguraikan konsep pembelajaran PAI berbasis digital, mengembangkan indikator dan materi pembelajaran berbasis digital, menyusun strategi, kemudian menggunakan media, merancang penilaian dalam pembelajaran PAI berbasis digital, ya, perencanaan pembelajaran PAI berbasis digital, melaksanakan pembelajaran PAI berbasis digital. Seperti itu, bisa dibaca. Lalu apa sih mata kuliah kita itu? Mata kuliah kita itu adalah ya mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa mampu merumuskan konsep pembelajaran PAI berbasis digital yang efektif sehingga tepat dalam menentukan strategi dan pendekatan PAI dalam perspektif pembelajaran digital. Pokok bahasannya apa saja? Yang pertama, hakikat, pendekatan, karakteristik, dan implikasinya dalam pembelajaran PAI, kemudian ruang lingkup pembelajaran PAI, kemudian penggunaan media dalam pembelajaran PAI, kemudian pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran PAI, yang kelima, strategi pembelajaran PAI, yang keenam, membuat perencanaan pembelajaran, ya, kurikulum ya, RPP, yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran PAI berbasis digital, gitu ya. Nah, itu apa namanya poin-poinnya yang akan kita bahas. Nah, di sini ada penjabarannya ya per pertemuan. Ya. Per pertemuan. Nah, kalau referensinya teman-teman bisa dicari di sini dan banyak lagi ya, bukan hanya 4 tetapi banyak. Silakan teman-teman bisa searching di YouTube ya, bisa searching juga di Google Scholar terkait dengan artikel-artikel jurnal yang membahas tentang desain pembelajaran PAI gitu. Apa media kita? Bisa modul, video, dan online meeting. Ya, modul-modul pembelajaran lah bisa dicari, di searching ya. Banyak sekali, kita tinggal baca. Kalau dari PJJ sendiri belum menyediakan modul ya teman-teman, jadi teman-teman bisa searching aja sendiri ya, banyak di internet ya, tinggal dibaca ya. Nah kemudian, nah ini pertemuan pertama hari ini ya teman-teman, yaitu sosialisasi RPS ya, rancangan pembelajaran semester dan kontrak belajar. Nah, hari ini kita ya, jadi tidak ada materi dulu hari ini. Ya, hari ini pertemuan pertama berkenalan ya, kemudian memahami RPS dan kontrak belajar, teman-teman. Ya, namanya sinkronus ya kalau seperti ini. Nah, ini bobot nilainya ya masih kosong ya, karena kita masih apa namanya perkenalan.
Oke ya teman-teman. Ya, jadi pertemuan pertama kita kontrak belajar. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan dari kampus kita bahwa kita itu belajar tatap maya seperti ini 3 kali ya, awal, tengah, dan akhir. Jadi selebihnya teman-teman penugasan ya, penugasan. Penugasannya bisa kelompok, bisa pribadi, teman-teman. Ini tergantung teman-teman nih. Nah, makanya di kontrak belajar ini saya menanyakan kepada teman-teman semua, ya, mau seperti apa penugasan yang saya tawarkan ya? Saya tawarkan, kalau ada penugasan mau seperti apa, silahkan. Nah, ini mumpung masih kontrak belajar, teman-teman jangan canggung-canggung menyampaikan seperti apa ya penugasannya. Nah, bisa dilakukan, teman-teman bisa searching di YouTube. Ya di sini kalau sini ada tulisan via YouTube katanya. Oke, bisa. Teman-teman bisa YouTube, kemudian teman-teman membuat semacam ringkasan. Apa sih yang didapat teman-teman itu dari YouTube itu? Ya, nanti penugasannya bisa dikumpulkan ya. Cara mengumpulnya gimana teman-teman? Di kelas teman-teman ada link buat nge-upload ke YouTube ke ini enggak? Ke virtual class enggak? Portal. Di portal ada ya? Iya. Kita ngecek tuh teman-teman ya. Nah, gitu Lewat aja. portal. Lewat portal ya. Oh, sudah biasa ya teman-teman ya. Oke. Nah, pertemuan kedua jenis media pembelajaran. Oke. Nah, kira-kira mau ketemu saya mau di pertemuan keberapa? Biasanya sebelum kita UTS. Biasanya Sebelum UTS. Sebelum UTS, oke. Sebelum UTS apa ya? Ujian tengah semester ya, berarti di pertemuan ke-7 ya? Pembelajaran aktif. Oke, ya. Sesuai dengan ini jadwal di sini. Ya, silakan, ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Nanya Bu dosen. Silakan. Untuk tugasnya kalau yang sendiri bagaimana dan untuk yang kelompok itu bagaimana Bu dosen? Baik. Nah, kan di sini untuk penilaian ya, teman-teman, ada penilaian tugas mandiri ya, ada penilaian tugas terstruktur. Nah, kalau yang terstruktur itu tugas kelompok ya, teman-teman. UTS, UAS, kehadiran. Nah, kehadiran itu sangat menentukan ya, lumayan 5% lah di sini ya. Kehadiran itu 75 sampai 80%, berarti teman-teman boleh nggak hadir misalnya 2 kali apa 3 kali, tapi kalau bisa hadir aja ya, ngapain nggak hadir nih, sayang-sayang. Yang dicek melalui tugas biasanya ya gitu ya. Nah, karena ini bentuknya penugasan ya, berarti saya ngecek kehadirannya lewat tugas. Nah, tugas mandiri itu berarti per pertemuan, ya nggak, teman? Per pertemuan. Nah, biasanya kalau tugas kelompok ya atau tugas terstruktur kita itu, halo, ini Pak Agus, ini yang anaknya jajan lainnya. Sepertinya begitu Bu dosen. Ya. Pak Agus. Ya. Nah, kalau yang terstruktur biasanya kalau yang saya di sini tetap muka itu kan suka ada presentasi kelas ya. Tugas kelompok, presentasi makalah gitu, makalah. Tapi kalau yang di sini bentuknya seperti apa ya? Saya masih bingung nih polanya seperti apa ya. Barangkali ada yang bisa ngasih masukan nggak ini teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak? Untuk kelompok ya, karena kelompok itu kalian juga berjauhan. kami pernah membuat makalah.
Oke, baik. Kalau presentasinya teman-teman per pekan atau bagaimana biasanya? Kadang presentasinya tidak pada jam kuliah, Bu dosen. Kadang. Ya. Oh ya, berarti presentasinya tidak pada jam kuliah ya. Oke. Yang jelas berarti kalau teman-teman di sini ada 48 ya? Iya, iya. 48 berarti dibagi berapa kelompok biasanya? 6. Dari dosen memberikan judul gitu, Pak. Oke. Nah, kalau di sini ada 14 tema, biasanya apa semua tema dikasih ke kalian apa beberapa tema aja? Oh, terserah saya gitu ya. Oh, oke. Kalau maunya Anda bagaimana? Kalian? Manut Bu dosen. Oh. Masya Allah, ini budaya timurnya ini ya kental banget ya, manut ya Bu. Padahal saya menyerahkan kepada Tony Bu dosen. Iya, iya, iya. Ya, ini kan kontrak belajar ya. Kalau kontrak belajar sih masih tarik-menarik ya, kayak tawar-menawar sih sesungguhnya. Maunya apa gitu. Takutnya memberatkan kan gitu. Teman-teman kalau yang mudahnya seperti apa? Nah, mangga gitu. Ini kontrak belajar. Ada request gitu loh dari teman-teman semuanya. Kira-kira mau bagaimana? Apa saya yang ngatur? Apa saya ngasih? Tergantung usia gitu ya. Yang ringan saja Bu dosen. Iya. Iya, iya. Ya saya kira ini kan semua usia ya bisa masuk lah, kayak kalau presentasi mah bisa semuanya lah. Justru yang usia lebih dewasa itu yang pengalamannya lebih banyak ya. Justru kita yang muda-muda itu bisanya mengambil ilmu itu dari yang sudah dewasa sesungguhnya. Oke, baik. Kalau begitu ya, ini kan ada 48 orang. 48 orang dibagi tugas kelompok ya, dibagi 8 aja dah. 8 tema. Dibagi 8 kelompok menyelesaikan 8 tema. Ya. 8 tema. Nah, nanti temanya akan saya share di grup lah ya. Nanti saya akan share di grup tema-temanya yang harus dipresentasikan teman-teman makalah ya. Nah, gitu aja dah. Berarti kalau gitu teman-teman ada sekitar 8 ini ya, 8 link ya yang mungkin nanti bisa kasih ke saya nanti link meet-nya. Itu mah nantilah terakhir pengumpulannya mau UAS aja. Silakan kapan aja teman-teman bikin perjanjian dengan teman-temannya lah gitu. Untuk tema-temanya nanti saya akan kasih ke teman-teman. 8 tema berarti. 8 tema berarti nanti akan ada 8 link laporan ya. Berisi 6 orang teman-teman. Satu kelompok berarti 6 orang kalau gitu ya. 6 orang. Silakan untuk tiap kelompoknya itu mah teman-teman yang atur lah. Ya. Laki-laki perempuan adil sama. Perempuan 3, laki-laki 3 misalnya. Ada ibu-ibu seniornya 1 disebar ya, jangan senior semua, kasihan. Disebar, yang udah seniornya disebar di kelompok yang lain. Bapak-bapak yang udah seniornya disebar juga ya, biar di situ ada yang muda, ada yang bukan tua sih, ada junior-junior lah gitu ya. Kita sama-sama semuanya berjiwa muda ya Bapak Ibu, walaupun sudah berumur tapi tetap kita berjiwa muda karena jiwa kita itu nggak pernah tua ya. Yang tua fisik boleh, tapi kalau jiwa semangat terus ya. Nah, untuk tugas pribadi sesuai dengan tema yang ada di sini teman-teman semuanya ya. Tugas pribadi karena untuk mengisi kehadiran. Ya, kehadiran itu kan dilihat dari tugas teman-teman.
Nah, berarti kita berlakunya dari pekan depan. Pekan depan itu sudah mulai ya tugasnya pribadi. Misalnya jenis media pembelajaran. Itu teman-teman bisa searching di YouTube, di Google, di apa. Nah, nanti teman-teman membuat semacam resume ya, resume. Bisa dari buku ya. Kalau bisa mah ya tidak apa ya? Tidak sekedar dari buku ya, dari penjelasan dari YouTube, penjelasan dari media-media yang lain ya. Nah, itu untuk tugas pribadi. Nah, silakan di-upload di portal masing-masing untuk tugas pribadi. Itu mulai dari pekan depan. Ya. Kemudian pekan ketiga, keempat, kelima, keenam. Baru pekan ketujuh kita sinkronus lagi ketemu dengan saya. Itu kehadiran. Berarti jumlah kehadiran ditentukan oleh jumlah pengiriman tugas Bapak Ibu. Begitu barangkali ya? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu Dosen. Bisa. Ya, oke. Nah, jadi seperti itu saja. Tugas kelompoknya nanti tema-temanya akan saya kasih ya, 8 temanya. Nanti di grup lah. Tapi silakan sekarang mah untuk membagi dulu kelompoknya masing-masing sebanyak 8 kelompok yang berisi 6 orang mahasiswa ya. Nanti akan saya kasih temanya gitu. Dan seterusnya sampai UAS. Itu barangkali ya. Bisa jadi nanti UASnya itu kayak semacam bikin konten. Ya. Bikin konten ya. Tugasnya UASnya itu bisa bikin konten. Jadi pembelajaran PAI misalnya Anda bisa bikin konten. Kontennya berupa apa terserah. Bisa bikin film ya. Film pembelajaran teman-teman. Siapa pesertanya? Ya bisa anggota di rumah kita, teman-teman yang ada di sekitar teman-teman. Dibikinlah macam apa kayak drama, kayak film. Nah, mau seperti itu ya. Ada ininya apa namanya? Ada pelakunya, ada lainnya ya. Dan terlambat Arjuna. Kalau teman-teman membuat film bareng-bareng memungkinkan nggak ya? Tidak ya? Tidak, Bu. Iya ya. Kalau di sini sih memungkinkan ya kalau tetap muka Maya bikin film bareng. Berarti kalau gitu mah untuk UASnya masing-masing saja, berarti masing-masing bikin konten terserah mau film, mau tutorial, mau apa dipikirkan dari sekarang ya. Temanya sesuai dengan podcast. Podcast bisa, betul. Tema-temanya tema-tema PAI. Silakan. Wah, banyak itu, mau akidah, akhlak, ya, mau tauhid, dia mau muamalah fikih, mau tentang dan lain-lain. Pokoknya tentang agama aja. Ya, mau agama, mau budaya, mau seni, mau kesehatan, ya, dan lain-lain. Tetapi tetap dihubungkan dengan PAI. Gitu. Silakan, bebas. Bikin podcastnya, teman cari lagi temannya siapa. Mau teman kerja sejawat, ya. Mau teman kampusnya, silahkan. Yang dekat-dekat rumahnya, misalkan yang di Rembang nih, Rembang tetanggaan. Mau bikin bareng-bareng boleh, nanti disampaikan nama-namanya. Gitu, ya. Tapi kalau ada peran pembantu dari yang lain juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman nanti mengirimkan linknya link TikTok, misalkan kalau di TikTok teman-teman link TikTok, link YouTube, link Instagram, gitu. Tapi tag saya, nanti tag saya ya. Oke, tag saya. Berarti teman-teman harus follow saya dulu ya. Follow saya dulu. Follow di Instagram Titin Yuniartin, sok di follow ya. Berarti bertambah follower saya dongnya 50 atau 48. Silakan mau di IG, ya, Bu. Belum punya IG. Oh, belum bikin. Kalau yang berbasis di kita, ya, kalau berbasis di kita tuh harus punya medsos ya, harus
punya, karena kita bisa di situ penugasannya ya teman-teman. Nanti linknya kirim ke saya tugasnya. Kalau IG saya Linknya nggak cukup dikirim di portal saja, Bu. Kalau semester kemarin tuh kalau suruh bikin link itu linknya kita kirim di portal juga gitu. iya betul di portal, maksudnya di portal ya. Tapi kan linknya bisa diklik sama saya nanti ya. Oke. Nah, IG, Facebook mesti punya ya. Terserah teman-teman mau lihat Facebook, mau lihat IG, mau TikTok silahkan. Mau YouTube mangga ya. Gitu harus punya tuh ya. Atau kalau saya mah nggak suka IG, sukanya Facebook, adanya nggak apa-apa. Silahkan berarti Facebook ya. Oke. Facebook saya Titin Yuniar Rahman. Kalau IG saya Titin Yuniartin ya. Saya bermainnya di situ aja di IG sama di Facebook dan TikTok. TikToknya sama Titin Yuniar Rahman ya. Bisa di follow teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Durasinya bebas. Minimal 5 menit. Jangan lama-lama, kalau lama-lama juga lama nonton pusing ya. 5 sampai 10 menit lah. Jangan sampai kayak film panjang gitu. Wah, 30 menit ini mana gitu endingnya gitu, monoton. Tapi kalau seru sih ini kayak podcast kan suka seru ya kalau podcast ya. Ya pokoknya 5, 10, 15 lah, silahkan. 5, 10, 15 menit. Tuh, itu untuk UAS, tapi siapkan dari sekarang ya, teman-teman. Boleh hafalan Quran nggak, Bu dosen? Kalau misalnya bikin video. Gimana bisa, tuh? di TK tuh, di RA. Nah, anak-anak saya itu biasanya kalau pagi kita ajarkan hafalan Quran. Bisa nggak itu kita jadikan UAS? Ya. Bisa, misalnya tapi gini Bu, menghafal Quran pakai metode apa gitu. Kan ada metode kauni, metode apa gitu. Itu boleh bagus tuh pakai metode apa? Metode misalkan Metode Jibril. Metode Jibril gitu ya, ada metode-metode yang lain lah. Mangga silakan ya. Bukan sekadar menghafal aja, tetapi ada metode yang dipakai sama ibu dan anak-anak ibu tuh apa? Ada lagi yang ditanya? Izin bertanya, Bu dosen. Ya, silahkan. Kalau misalnya pernah buat materi, konten gitu, kemudian dibuat tugas itu boleh apa tidak? Oh, pernah buat konten. Ya. Oh, saya kira mending yang baru aja ya. Boleh. Yang baru aja. Kalau konten udah aja biarin kita bikin konten lagi kan nambah konten baru, tambah banyak konten kita, ya nggak? Oke, yang lama udah aja. Kita mah yang judulnya judul baru nih, kita bikin konten lagi gitu. Ya, gitu ya, Kori ya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, ada lagi, silakan. Masih ada waktu nih. Untuk waktu penugasan yang tugas mandiri itu jangan terlalu singkat ya Bu dosen ya. Biasanya gimana tuh kalau yang lain tugas mandiri? Ada yang 5 hari. Ya. Ada yang hari ya? kan? Ya. Kasih waktu seminggu, Bu. Kalau di portal ya ada berapa lama? Suara Bu dosen putus-putus, Bu. 1 minggu, Bu Ya, dosen. kalau di portal biasanya itu 1 minggu Ya. masih bisa. Pengalaman yang lain bisa. Ya, 1 minggu aja karena kan kita pertemuan seminggu sekali, berarti bolehlah maksimal. Paling cepat kalau diselesaikan itu lebih bagus ya, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau misalnya seminggu atau sepekan ya tidak apa-apa.
Gimana baiknya aja. Yang penting mengumpulkan teman-teman. Jadi setiap saya ngecek, oh udah ngumpul nih. Jadi tugas pertemuan kedua misalkan dikumpulkan ketika mau pertemuan ketiga misalnya. Itu boleh. Saya cek udah masuk, kecuali kalau lost ya. Berarti dianggap tidak hadir gitu. Izin Bu dosen, setiap hari Ahad ada jadwal ngajar Bu dosen. Jadi nggak bisa fokus ngikutin terus Bu dosen. Gimana dong? Baiknya. Ya, gimana Bu ya? Oh, kan nggak setiap Ahad kita begini. Ya, kalau waktu ada gimit. Oh, ya ini aja di apa namanya, disesuaikan aja. Misalnya ngajarnya ditarik ke siang gitu ya, atau misalnya penugasan, gantian penugasannya ke anak-anak Bapak gitu ya. Jadi Bapaknya bisa fokus karena pertemuan kita kan cuma 3 kali, ya nggak? Jadi 3 kali juga mungkin Bapak penugasan. Pokoknya diatur aja lah. Ya, karena kan apa namanya, kita cuma sebentar, pertemuannya cuma 3 kali aja gitu ya, awal, tengah, dan akhir. Jadi usahakan bisa hadir ya kalau pertemuan seperti ini. Kalau tidak akan hadir karena syar'i banget, itu izin ya, ada izin pemberitahuan gitu. Atau nanti bisa digantikan kehadirannya dengan tugas ya, tugas tambahan gitu. Itu ya Pak. Siap Bu dosen. Oke, siapa lagi? Ini masih ada waktu 25 menit lagi. Ya kan, punya saya nggak limited kan? Ya. Oke. Silakan. Ada yang nanya lagi? Mau ini Bu, usul Bu. Terkadang Bu dosen, mau usul. Ya, mangga Bu. Gini Bu, misalkan kalau sudah diberikan tugas dari Ibu, gimana kalau misalkan langsung diberikan nilai gitu Bu. Jadi nilainya langsung muncul di portal. Jadi nggak nunggu sampai nanti nilai UTS keluar, baru nilai tugas strukturnya keluar. Kalau bisa sih Bu, itu. Oh, usul dari kita. iya. Biasanya kalau di perkuliahan itu di akhir Bu biasanya ya. Di akhir ya gitu. Kita jadi kalau di sekolah sih ya gitu ya Bu ya, dulu ada nilai harian ya, nilai formatif, sumatif gitu. Biasanya kalau di perkuliahan mah di akhir aja sih. Yang penting aman lah, bagus. Yang penting mengerjakan tugas. Kalau waktunya hadir, UTS UAS mengerjakan, nilai A mah di tangan Bu. Oh iya iya. Yang penting endingnya. Kita mengerjain tugas, datang hadir, udah aja A semua itu bisa jadi ya. Kecuali kalau nggak pernah hadir, tugas yang mengerjakan gitu, UAS nggak ikut, udah itu mah repot ya. Gitu. Yang penting aman lah gitu. Hadir terus, tugas ngerjain, A mah di tangan. Insya Allah, amin ya. Amin ya Bu. Amin, aman. Aman. Sip lah. Aman amin. Kalau di Ciamis itu ada ini Bu, studio namanya Aman Amin. Iya, ada lagi yang bertanya? Silakan. Begini Bu dosen, mohon izin. Silakan Pak Wawan. Mengenai buku-buku referensi untuk desain pembelajaran apa aja Bu, yang buku yang paling populer gitu, terus di mana judulnya apa, penerbitnya apa gitu ya, gitu. Makasih. Ya, di RPS sudah ada ya, itu sebagian. Ya. Teman-teman bisa lihat ya. Ada sebagian di situ ada buku-buku yang menjadi referensi. Misalnya di sini ada membangun e-learning dengan learning management system model ya. Management system nulisnya ya apa? Bu Amiroh. Nah, ada model-model pembelajaran, ya, ada kemudian kreatif mengembangkan media pembelajaran, ada Umar Hamalik, ada Azhar Arsyad,
banyak Bapak. Jadi cara men-searching apa namanya buku-buku terkait jurnal-jurnal atau artikel seputar desain pengembangan media pembelajaran itu bisa dicari di Google Scholar. Bapak Ibu sudah bisa mencari artikel di Google Scholar? Apakah sudah bisa mencari artikel di Google Scholar? Insyaallah. Sudah, Bu. Coba caranya bagaimana? Ya, caranya Pak Ibu ya buka Google. Ya, buka Google. Ya, kemudian di situ ya sambil praktek coba Bu. Ketik Google Scholar. Ya. Ini saya mau coba ya dengan share screen coba ya. Oke, sebentar. Oke. Barangkali ada yang sudah, ada yang belum ya. Kita pakai ini aja. Google share. Nah, misalnya Bapak Ibu di sana ketik Google gitu ya. Tinggal klik lagi Google Scholar. Nah, di situ ada Google Scholar. Ada di sana, Bu, Pak? Ada, Bu. Nah, Ada. kemudian cari di situ artikel yang direkomendasikan. Misalnya cari desain ya. Tulis desain pembelajaran. Salah. Desainnya begini aja, karena itu desainnya Inggris ya. Desain pengembangan, pembelajaran ya. Pembelajaran PAI berbasis digital misalnya. Nah, tinggal klik. Nah, maka akan muncul di situ beberapa artikel terkait apa yang sedang kita butuhkan ya Bapak Ibu. Tuh, tinggal diklik aja. Ya, tinggal diklik aja. Banyak ya? Oke. Kemudian misalkan terkait dengan kita temanya media pembelajaran misalnya. Pengembangan media pembelajaran misalnya. Nah, set gitu ya. Tuh, muncul. Bapak Ibu tinggal di download aja. Kalau itu berupa artikel jurnal, download dan bisa dijadikan bahan ajar kita. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah berbasis online mah tinggal gampang aja di searchingnya pakai Google Scholar. Nah, kalau enaknya Google Scholar itu karena artikel-artikel yang kita baca itu sudah direview oleh reviewer. Ya, artinya kelayakannya ya sudah bisa dikatakan layak ya untuk kita jadikan referensi untuk pembuatan makalah gitu ya. Tulisan-tulisan kita. Bapak Ibu gimana? Paham? Bisa ya? Siap, siap. Paham, Bu. Insyaallah. Ya, tinggal intinya tinggal dikerjakan ya, dicoba latihan untuk bagaimana cara-cara kita mencari informasi atau mencari referensi untuk mendukung mata kuliah kita. Download dulu sebanyak-banyaknya, download, disimpan di folder, baru kita baca. Ya, bisa dibaca di handphone ya sambil kita istirahat, yang ngopi, baca di laptop atau di handphone juga bisa dibaca gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup, Bu. Nah, setelah mata kuliah ini apa? Filsafat pendidikan. Ya, baik ya. Ini teman-teman sekelas ini bersama-sama terus ya berarti ya setiap mata kuliah? Ya, Bu. Bersama-sama. Setia, Bu. Setia terus. Setia terus. Oke. Masuk bersama, lulusnya bersama. Betul, harus bersama. Kalau tugas akhirnya berarti sama berupa skripsi ya? Sama, Bu. Nah. Bimbingannya gimana tuh bimbingannya? Online juga ya? Online, Bu. Online. Wisudanya juga online, Bu. Oh, online juga. Masya Allah. Jadi kalau yang offline berarti menyiapkan ya?
Kalau yang offline, ibu membimbingan kesini aja ke Ciamis ayo gitu ya. Itu menyalahi berarti ya. Iya. Enggak salah itu, Bu. Ya nggak apa-apa sih Bu, silaturahmi. Iya, ya boleh aja gitu ya ke sini ke Ciamis ya. Lain kali teman-teman ini yang grup online ini bisa ketemuan dunia nyata loh, ya. Bisa jadi ya. Amin. Iya, kayak bikin acara apa gitu, seminar PAI, misalkan di mana nih di Lombok. Wah kan teman-teman datang ke Lombok nih. Siapa Masya Allah. yang gitu? Iya, yang persentase siapa? Bes Bu. Iya, bisa Nai sama LPDP, Bu. Apa, Bu? Belum ada kunjungan dari Bu. Kenapa? Ke NTB belum ada kunjungan, Bu. Biasanya gitu. dikunjungi sama Kajur. Oh gitu ya. Oh, hanya NTB aja yang dikunjungi apa yang lain juga? NTB belum. Bertahap, Bu dosen. Kemarin sudah ke Kalau- Wonosobo, Pak Kacur. Kalau kunjungannya kemana itu? Titik pusatnya di mana kalau gitu? Kemananya? Kalau ke NTB belum, Bu. Ke yang lainnya sudah. Ke yang lain itu Sebagian. Aduh, dari Ke Jogja, Jawa Bu. Barat sudah. Mampir ke Kanwil. Jawa Oh, Timur kalau ke sudah, Jogja Jawa datangnya Tengah. kemana? Ke Kanwil nanti baru ada janjian di mana gitu. Ketemuan sama Posma Jogja. Oh gitu. Tapi yang hadirnya orang-orang sekitar Jogja. Iya, nanti yang menerima tamu, yang menyediakan makan, terus macam-macamnya, Bu. Itu siapa itu? Pribadi? Dari kelompok Jogja, grup Jogja. Patungan Ibu. Patungan. Oh, patungan. Oh gitu ya. Nah, seperti itu jangan hanya sekedar silaturahim, tapi ada seminarnya gitu loh. Kan bagus. Siapa yang isi? Teman-teman yang isinya. Kan materinya sudah dapat tuh dari kuliah apa namanya di semester ini, misalkan semester kemarin gitu. Itu bagus tuh, bukan sekedar kunjungan aja tapi ada diskusinya gitu kan seru. Nanti bikin sertifikat gitu. Penyelenggaranya teman-teman yang datangnya teman-teman yang lain yang di sana gitu. Jadikan ini apa acara itu bagus. Ya, ini Biasanya dadakan, Bu. Enggak ada pemberitahuan. Biasanya 1 hari atau berapa gitu, malam gitu. Oh, oh gitu. Oh, jadi yang mengunjunginya Pak Kajur itu ya? Ya, Bang Ajur biasanya pembahasan masalah kampus, masalah tata tertib, cuma nanti pembahasan tentang mahasiswa Jogja, gimana gitu. Oh gitu, iya. Masya Allah ya, ini berbagai penjuru gitu ya. Jadi tugas Pak Kajur untuk keliling daerah. Masya Allah. Iya teman-teman semuanya, ini uniknya kita belajar secara digital begini ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan ya. Kita punya teman-teman di berbagai daerah. Kalau saya misalkan mau ke Palembang, oh ada ibu siapa gitu. Kalau misalkan saya mau ke Jogja, oh Pak Agus Sadana ya. Saya mau ke Sukabumi, oh ada Pak Wawan. Jadi di setiap daerah Iya, punya Bu. Ada mochi di Sukabumi. banyak. Iya, Masya Allah ya teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat ya. Sehat. Amin. Amin. Nah ya, tercapai semua cita-cita, keinginan, harapan kita semuanya gitu. Kemudian ilmunya walaupun hanya online, walaupun sekedar penugasan, mudah-mudahan ini manfaat dan barokah ya Bapak Ibu semuanya. Ya. Amin. Yang dari online malah amin. Yang dari online malah justru pada semangat ya. Ini belum aja kuliah, grup sudah ada, ya dosennya sudah dipanggil ya di grupnya. Kalau yang offline, saya yang masuk ke kelas di sini di kampus Darussalam gitu ya di sini, belum ada grupnya gitu ya. Ini grupnya belum ada. Kamu kalah sama yang PJJ online, udah grup udah ada, kita udah kenalan gitu. Sorry weh teman-teman ketawa ya yang di Darussalam gitu. Jadi teman-teman yang PJJ itu lebih antusias, lebih semangat ya. Amin. Semoga sampai akhir nggak ada yang tumbang ya Bapak Ibu. Amin. Orang doang nih nggak ada yang tumbang lah Insya Allah ya. Oke, kalau sudah cukup barangkali Bapak Ibu harus persiapan lagi ke pertemuan berikutnya ya, pertemuan mata kuliah selanjutnya. Mungkin bisa istirahat dulu Bapak Ibunya
karena sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya kira sudah jelas. Ya, saling mengingatkan saja Pak Kosma, saling mengingatkan saja kalau ada hal-hal yang perlu diingatkan, di kelompok diingatkan gitu. Tinggal menunggu saja tema-tema dari saya, tunggu aja sehari ya. Saya sedang berpikir dulu untuk menyiapkan tema-tema yang 8 yang harus didiskusikan oleh teman-teman semuanya. Oke? Cukup ya? Siap, cukup. Di akhir pertemuan dibuka lagi on cam ya, kita akan memfoto lagi pos pertemuan ya, post meet. Jadi kan pre-meet, nah sekarang post meet. Tuan mana yang tidur ya? Kalau yang tidur tuh yang Ayo bangun, masih pagi. semangat. Ayo bangun. Pakai kerudungnya. Kopi-kopinya. Kalau pertemuan nanti yang tengah itu kita akan ini ya kayak semacam ice breaking gitu ya, ya nanti pertemuan ke tengah itu biar teman-teman nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Pak Ahmad. 1, 2, 3. Oke. Coba yang memfoto atau yang men-screenshot silakan di share di grup ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan. Waalaikumsalam. Kasih dosen. Asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.